Ukhuwah artinya apa? Persaudaraan. Mengapa malam ini kita tidak disebut silaturahim? Silaturahim, kalau mau kita pada yang sebenarnya, silaturahim itu orang yang bertemu, orang yang menjalin kedekatan, kekerabatan dengan siapa? Dengan kerabatnya, satu nenek misalnya. Mana di sini jamaah yang beradik kakak? Atau kalau mereka bersua sekali sebulan, sekali seminggu, namanya silaturahim, karena dari rahim yang sama. Tapi kita ini bisa juga disebut silaturahim Pak Ustadz, walaupun kita ini tidak satu kampung, kita ini tidak satu nenek, tapi kita ini satu keturunan Adam dan Hawa, betul? Jadi nggak salah juga disebut silaturahim. Tapi ada juga orang menyebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama akidah, sesama orang beriman kepada Allah. Orang akan tenang hatinya, orang akan tenang batinnya kalau dia sering memperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Karena itu dalam Islam kita itu tidak boleh musuhan lama-lama. Kita tuh boleh musuhan berapa lama Bapak Ibu? Tiga hari boleh. Ibu berkelahi malam Sabtu, malam Ahad tidak tegur sapa, boleh. Malam Jumat tidak tegur sapa, enggak apa-apa. Kelahinya malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu mulai memperbaiki. Siapa orang yang lebih dari 3 hari dia tidak bertegur sapa, kata Rasulullah, sesama muslim, falaisa minna, tidak termasuk golongan umatku, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang tidak kuat ukhuwah Islamiyahnya, batinnya enggak tenang, jiwanya enggak damai? Karena musuhnya banyak. Orang yang musuhnya banyak dipastikan batinnya enggak tenang. Ibu berapa orang musuhnya bulan November ini? Ada 12 orang. Jujur aja lah, 12 orang ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Besok bulan Desember tolong dikurangi musuh, ya. Yang paling banyak itu musuh kita bukan orang jauh. Siapa musuh kita? Jar. Jar itu artinya tetangga. Makanya disebut oleh Nabi apa? Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. 3 kali disebut oleh Rasulullah. Wallah, demi Allah, la yu'min, tidak beriman, kata Nabi. Wallah la yu'min, tidak beriman orang itu, demi Allah, kata Nabi. 3 kali kalau diulang-ulang itu menunjukkan perkara ini serius. Ibu kalau manggil anak sampai diulang-ulang memanggilnya, karena ibu pengen betul anak itu dekat dengan ibu, betul. Maka Nabi menyebut dalam hadis ini, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah itu orang tidak beriman, demi Allah itu orang tidak beriman, demi Allah itu orang tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, orang yang tidak aman tetangganya gara-gara perangai jahatnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, siapa tetangga kita itu Pak Ustadz? Tetangga kita itu siapa? Kata ulama, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, itu tetangga qorib, tetangga dekat. Yang tetangga jauh
satu Mandalay ini sampai Hutatap. Oh, ini tetangga semuanya nih. Maka siapa orang yang tidak aman tetangganya gara-gara perangai jahatnya, gara-gara perangai buruknya, wallah la yu'min, itu orang tidak beriman, kata Nabi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kita ini yang tidak punya tetangga. Tetangga semua ya. Ada yang tinggalnya di hutan sendiri aja di sana? Enggak ada. Semuanya ada tetangga. Maka adab bertetangga salah satu bagian dari syariat Islam. Kalau ada orang sayang pada suaminya, sayang pada istrinya, sayang pada anak-anaknya, sayang pada emak dan ayahnya, biasa. Tapi kalau dia tak baik dengan tetangganya, dia pun disebut Nabi orang tidak beriman. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan siapa orang yang mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin batin kita tenang, kalau ingin jiwa kita damai, kalau ingin perasaan kita lapang, kuatkan, eratkan ukhuwah Islamiyah. Jangan berkelahi lebih dari 3 hari, jangan bertengkar-tengkar lebih dari 3 hari. Kalau mau bertengkar juga 3 hari aja lah ya, itu maksudnya. Lalu gimana caranya Pak Ustadz agar hubungan kami bermasyarakat ini baik, agar hubungan kami dengan tetangga ini erat? Maka diajarkan oleh Nabi, yang pertama, tebarkan salam. Ibu kalau ingin hatinya sejuk bertetangga, setiap kali nengok tetangga, tebarkan salam. Apa bacaannya? Assalamualaikum. Nampak kawan Pak? Assalamualaikum. Yang ingin panjang, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam yang diucapkan itu, maka hati menjadi lembut, maka hati menjadi lunak, hadir kasih sayang di dalamnya, timbul kedamaian seketika. Maka selama ini ibu-ibu yang tak biasa mengucapkan salam kepada saudaranya, mulai sekarang ucapkan salam, tebarkan salam. Pak Ustadz, kalau tetangga saya itu non muslim gimana Pak Ustadz? Kalau tetangga kita non muslim, ucapkan kata-kata yang baik. Tak perlu salam, nggak boleh salam, tak usah. Kalau non muslim, ucapkan. Nampak kawan pagi-pagi nyapu teras rumahnya, sehat ibu, gimana kabarnya pagi ini, lancar urusannya? Pokoknya sampaikan kata-kata yang indah, yang baik. Kalau sesama muslim, awali dengan salam, habis itu silahkan kata-kata yang baik. Pak Ustadz, gimana saya mesti mengucapkan kata-kata yang baik Pak Ustadz? Sakit hati saya sama tetangga saya itu. Kenapa? Ibu, saya kemarin ngisi ceramah di satu tempat, datang pertanyaan dari jamaah. Apa pertanyaannya? Pak Ustadz, saya sebenarnya dulu dengan tetangga saya baik, sekarang aja nggak baik Pak Ustadz. Kenapa? Saya punya pohon mangga Pak Ustadz. Terus pohon mangga saya itu dahannya panjang, menjulailah ke pekarangan tetangga saya tuh Pak Ustadz. Lama-lama ini mangga berbuah. Maghrib saya tengok buah mangga saya tuh 7, pagi 3 aja tinggal lagi. Marahlah saya Pak Ustadz. Nah nih malam hari ini disampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita punya pohon, Ibu simak elok-elok, kalau kita punya pohon, terserahlah pohon apa, pohon mangga, pohon rambutan, pohon sawo, terserah, pohon mangga misalnya. Pohon itu di pekarangan ibu, tapi dahannya menjulai ke pekarangan tetangga, atau tetangga yang punya pohon, dahannya menjulai ke pekarangan ibu. Dalam hukum fikih itu namanya hakun mustarak. Apa namanya Bu? Hakun mustarak, hak bersama. Itu dia. Punya pohon di pekarangan kita, dahannya menjulai ke pekarangan orang, berbuah lebat pula yang di situ. Namanya hakun mustarak.
hak bersama. Jadi kalau ibu punya pohon mangga, dahannya menjulai ke pekarangan orang, itu buahnya diambil orang tuh nggak dosa. Sama juga macam ibu, dahan pohon mangga kawan menjulai ke pekarangan ibu ambil nggak dosa, tapi ada adabnya. Apa adabnya? Izin, ibu, ini nampaknya dahan pohon mangga ibu ini panjang betul sampai ini ke pekarangan saya. Nanti kalau ini matang berbuah, bolehlah saya ambil ya bu ya. Nah, baik-baik ngomongnya. Nanti kalau apanya daun-daunnya ini ibu tenang aja lah, jangan pikirkan, saya akan bersihkan. Walaupun daun mangga orang itu banyak berserakan di halaman ibu sapu aja lah. Tapi kalau dia berbuah masuk ke pekarangan orang, itu namanya apa? Hakun mustarak. Jelas ya? Tapi pohon saja. Kucing anggora kawan tidak masuk, ayam tak masuk. Ini ayam kawan main ke pekarangan kita, kata Ustadz Caniago, hakun mustarak, tidak masuk ya. Jadi yang masuk itu hanya satu aja, apa? Pohon. Ini harus dipahamkan elok-elok nih. Besok ayam kawan main-main ke halaman ibu, langsung ibu tangkap, langsung disembelih. Kata Ustadz, hakun mustarak, tidak betul. Jadi ini khusus masalah pohon saja. Ini disampaikan sedikit karena kadang ada persoalan itu yang timbul lalu menjadi pertengkaran. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang kita muliakan, nah yang pertama, tebarkan salam lalu ucapkan kata-kata yang baik. Yang kedua, bagaimana cara menjaga ukhuwah kita ini tetap erat Pak Ustadz, tidak berpecah belah kita Pak Ustadz, tidak berkelahi kita Pak Ustadz. Jangan membeberkan aib tetangga kita. Kan ini pangkal masalah. Kok ibu marah sama dia? Iyalah Pak Ustadz, saya dibicarakannya di kedai sana. Jadi berawal dari ketidaksabaran kita, ketidakpandaian kita mengelola hati, perasaan, hawa nafsu, maka mudah saja membeberkan aib tetangga. Kenapa tetangga itu tak boleh dibeberkan aibnya? Karena memang ibu yang paling tahu dengan tetangga, tetangga yang paling tahu tentang ibu tahu dengan tetangga, yang paling tahu tentang ibu tetangga juga. Maka aib-aib tetangga ibu faham. Maka yang kedua, agar jangan timbul perpecahan, agar ukhuwah Islamiyah tetap terjalin baik, jangan membeberkan aib tetangga kita. Ada orang yang di dunia Allah tutup aibnya, sampai hari kiamat tetap Allah tidak buka. Ibu, sehebat-hebat ibu hari ini menyembunyikan aib, esok di hari kiamat dibuka enggak oleh Allah? Dibuka. Mana ayatnya? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Esok di hari kiamat mulut digembok, tangan bersaksi, kaki melapor, bima kanu yaksibun, apa saja yang pernah kita buat. Tapi ada di hari kiamat Allah tak buka aibnya, di dunia Allah tak bongkar malunya, sampai hari kiamat tetap ditutup Allah. Siapa itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, maka Nabi menjawab, itulah orang yang paling pandai menjaga aib saudaranya, menjaga aib tetangganya. Lagian kalau kita bahas mengenai membeberkan aib, ghibah namanya, kata ulama apa? Transfer pahala sedang berjalan. Ibu sholat subuh, lalu di waktu duha ibu omongin orang. Yang ibu omongin itu apa? Yang jelek-jeleknya. Kalau yang baik-baik kita bicarakan gimana Pak Ustadz? Mustahab, dianjurkan, ibu dapat pahala. Jadi kalau yang kita bicarakan orang itu yang baik, lalu orang itu tahu, senang dia dengan itu, enggak apa-apa. Jadi bukannya enggak boleh bicarain orang Bapak Ibu, silakan bicarakan orang, tapi pilih yang baik-baik tentang dirinya. Andai dia tahu kita membicarakannya, dia enggak marah.
Tapi kalau yang kita bicarakan itu keburukannya, dzikruka akhoka bima yakro, andai dia tahu, hancur hatinya, kecewa dia, marah dia, nggak suka dia kita membicarakan itu yang dimaksud dengan ghibah. Maka pahala-pahala kita pindah sama orang yang kita ghibahi. Yang pertama, agar ukhuwah kita selalu erat. Kalau ukhuwah erat, batin tenang. Kalau nggak banyak musuh, batin tenang. Kalau musuh kita tidak ramai, hati lapang. Maka caranya agar musuh nggak banyak, caranya agar kita bertetangga yang baik, bermasyarakat yang baik. Yang pertama, tebarkan salam, ucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Yang kedua, jangan membeberkan aib tetangga kita. Yang ketiga, jenguk dia dikala sakit, hampiri dia dikala senang. Itu apa tuh maksudnya? Menjenguk tetangga dikala sakit, menghampiri tetangga manakala dia dapat nikmat. Bukan tujuan untuk menjilat, bukan tujuan untuk mencari kenikmatan dengan yang dia dapat itu pula. Enggak. Tujuannya apa? Ikut menampakkan kesenangan dengan nikmat yang diterima oleh saudara kita. Yang selama ini yang terjadi apa? Kalau kawan sakit mau ditengok, tapi kalau kawan dapat nikmat marah, masam wajah. Itu namanya apa? Punya penyakit hasad. Apa namanya, Bu? Hasad. Kita ada pernah bahas ya. Yang bagus tuh hasan dengan nun. Kalau dengan dal nggak bagus. Hasad. Hasad itu apa? Marah, benci, nggak suka menengok kawan dapat nikmat. Hasad itu kata Nabi macam parasit dalam badan kita, karena amal ibadah kita. Kalau ghibah, amal ibadah kita pindah sama orang yang kita ghibahi. Kalau hasad yang kita tabuh, yang kita rawat dalam hati kita, maka pahala kita habis dimakan hasad itu. Nah, ini orang bangkrut juga nanti di hari kiamat. Merasa ibadahnya banyak, merasa amal solehnya hebat, tapi ternyata udah habis dimakan oleh hasad. Jadi orang yang insya Allah ukhuwahnya kuat, insya Allah persaudaraannya bagus, ketika dia suka menengok orang dikala sakit dan menghampiri orang dikala dapat nikmat. Contohnya itu apa? Kawan naik rumah baru, diadakannya acara syukuran, maka ibu yang hatinya tidak hasad datang, salami kawan, selamat ya ibu, mudah-mudahan rumah ibu ini penuh dengan keberkahan, silih berganti malaikat rahmat masuk ndaknya ke dalam rumah ini. Kawan senang, dia ikut merasa senang, itu hatinya bersih. Kalau kawan sakit, hadir pula dia menengok kawan yang sakit itu. Insya Allah ukhuwah kita akan kuat. Saya ulang yang ketiga. Yang ketiga, agar ukhuwah kuat gimana? Jenguk kawan dikala sakit, hampiri kawan dikala dapat nikmat. Tapi kalau nengok orang sakit nggak boleh jujur, nggak boleh jujur. Bohong boleh di 3 tempat. Kapan itu? Yang pertama, mendamaikan 2 orang yang berselisih, itu boleh kita bohong, Pak. Ada nih, si A, si B, si C, bapak si B, ibu si B. Si A dengan si C ini berkelahi, maka ibu main ke tempat si C, main juga ke tempat si B. Nanti mereka saling tanya-tanya tuh, kemarin kamu main ke sana apa katanya tentang saya? Ibu katakan, katanya dia sudah ingin berdamai, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Padahal si A tuh nggak ada ngomong gitu. Ibu buat-buat saja, bapak buat-buat saja. Boleh nggak tuh Pak Ustadz? Boleh. Berbohong dengan niat ingin mendamaikan orang yang berselisih, mustahab, dianjurkan, ibu bapak dapat pahala. Ya, jangan jujur. Apa tadi katanya tentang saya?
Katanya ibu kalau pergi pengajian bedaknya ketebalan. Oh, tambah marah dia. Walaupun dia ngomong yang nggak bagus-bagus, jangan disampaikan. Ibu cari-cari aja yang lain kata-katanya dengan niat ingin mendamaikan dua orang yang berselisih. Satu. Yang kedua, bohong dihalalkan pada tempat kedua. Kapan? Bohongnya suami kepada istri untuk menyenangkan hati istrinya. Itu boleh pak. Suami yang soleh itu banyak bohongnya untuk menyenangkan hati istri. Macam gitu juga ibu bohong untuk menyenangkan hati suami boleh. Contoh suami menyenangkan hati istri, bohong apa? Suami pulang kerja, ibu pamer sesuatu. Yang dipamerkan istri ini apa? Rupanya 1 jam sebelum bapak pulang datang paket Shopee. Ibu ini kan suka pesan Shopee. Paket, rupanya gamis pak. Begitu bapak pulang, itu ibu memakai gamis itu melenggak-lenggok depan bapak. Pak, gimana pak? Cak, putar-putarnya. Bagus nggak? Saat itu pas suami menengok, jelek pak, nggak bagus. Tapi karena dia dasar suami yang soleh, maka apa katanya? Masya Allah mama, udah berpuluh tahun papa hidup di Batam ini, inilah baju paling bagus papa tengok, mantap. Padahal dalam hatinya jelek katanya. Tapi dia ingin menyenangkan hati istrinya di waktu itu, halal, boleh. Pagi-pagi istri repot ngurus anak, mandikan anak, masak nasi, buat sambal, sempat-sempatnya ia bikin kopi untuk suaminya. Begitu diminum, gulanya nggak ada, lupa dia. Kata istri, mantap pak kopinya, pas. Suami yang soleh. Kalau suami yang nggak soleh apa? Langsung dimuntahkannya di situ. Apa ini dibuat? Tapi insya Allah yang hadir ini suami-suami yang soleh. Amin ya rabbal. Begitu juga ibu. Kalau suami soleh, istrinya solihah. Amin ya rabbal. Baik, bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jenguk kawan dikala sakit, hampiri kawan dikala senang. Bukan untuk menjilat, bukan untuk meminta karena dia dapat nikmat, bukan. Kita tunjukkan, la yu'minu ahadukum, tidak ada iman di hatimu kata Nabi. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana sayangmu pada dirimu sendiri.